¿Has visto? A ver, un poquito atrás, un poquito atrás. Mira, 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 mira. Sí. Eso. Halo semua. Di sini saya dan tim ingin mencoba mengungkap kebenaran tentang Javier, mulai dari saat awal dia berada di masa depan dan juga mengapa ia terjebak seorang diri di paralel waktu antara tahun 2021 ke tahun 2027. Dan juga di video ini kita akan mengungkapkan kejanggalan dan juga kebohongan yang Javier lakukan di video-video yang dia ungkap di TikTok, beserta bukti-bukti yang kita dapat sampai saat ini tentunya. Dan tidak lupa juga mesin waktu yang telah diklaim ditemukan di dunia nyata saat ini. Langsung saja kita mulai. Seorang pria bernama Javier belum lama ini mencengangkan media sosial, terutamanya di TikTok, usai mengaku dirinya adalah penjelajah waktu. Bahkan Javier sempat beberapa bulan belakangan ini mendapatkan followers hampir 8 ke 9 juta followers, dan tentu bertambah seiring berjalannya waktu. Pria asal Spanyol tersebut belak-belakan bahwa ia sudah menginjak di tahun 2027 dan menyebut bumi telah kosong sama sekali. Ia pun mengunggah sejumlah video di akun TikTok pribadinya untuk membuktikan hal tersebut. Dari video yang diunggah, Javier merekam kondisi kota Barcelona yang terlihat dalam kondisi sangat sepi dan menyebut hanya dirinya yang selamat. Ada juga saat dimana Javier sedang kebingungan di bawah tanah sampai berjam-jam hanya untuk mencari solusi dan jawaban tentang mengapa ia terjebak seorang diri dan tentang kebenaran dirinya di tahun 2027 tersebut. Ada juga video di mana Javier mendapatkan petunjuk informasi bahwa dia adalah korban eksperimen yang dilakukan di sebuah universitas di Barcelona. Yang menurut petunjuk tersebut, Javier adalah korban dari kesalahan mesin waktu yang diuji coba di kampus tersebut. Javier bisa berkomunikasi ke tahun 2021 menggunakan petunjuk amplop yang disebarkan di tempat-tempat tertentu di kota itu. Sampai saat ini, Javier mendapatkan beberapa kotak dan amplop berisi petunjuk yang diberikan untuknya, yang mana Javier harus pergi ke tempat-tempat tersebut untuk mendapatkan petunjuk selanjutnya. Yang anehnya, tempat-tempat tersebut berjarak kiloan meter dari satu petunjuk ke petunjuk lainnya. Dia juga berkisah bagaimana awalnya ia terbangun di salah satu rumah sakit dan tidak menemukan atau bertemu satu manusia pun sampai saat ini. Dan ketika awalnya ia terbangun di rumah sakit tersebut, dia tidak mengingat di tahun berapa dia berada, dan bahkan ia lupa akan jati dirinya sendiri. Di rumah sakit itu juga, Javier menemukan berkas daftar orang-orang yang sakit, yang mana di salah satu berkas tersebut disebutkan ruangan tempat ia terbangun pertama kali, lengkap dengan nama dan petunjuk lainnya. Dari sinilah awalnya dia tahu bahwa namanya adalah Javier. Seperti video-video sebelumnya yang dia unggah, dia berusaha menunjukkan pada kita bahwa dia sedang terjebak di tahun 2027. Javier pun menunjukkan barang-barang yang bertanggal antara tahun 2021 sampai tahun 2027. Artinya, Javier saat ini memang benar terjebak di dunia paralel yang rumit dan misteri antara waktu tahun 2021 dengan tahun 2027. Hal ini dapat dilihat seperti di video-video yang dia upload, dan kami mencoba untuk meneliti lebih jauh tentang siapa Javier ini sebenarnya. Ini adalah video awal Javier membagikan videonya tanggal 13 Februari tahun 2021, yang mana ia menjelaskan ia terbangun di rumah sakit dalam keadaan lupa masa lalunya. Dan juga ia lupa tentang siapa dirinya sendiri. Dan yang ia rasakan saat itu perasaan aneh karena tidak ada satu orang pun di rumah sakit tersebut.
ada juga seorang netizen yang meragukan keaslian cerita Javier dengan komentar, "Saya tidak bisa mengerti bagaimana ada orang yang benar-benar percaya hal ini." Dan komentar inilah yang membuat Javier kemudian merekam video di pusat kota Valencia, yang mana seharusnya di daerah pusat kota tersebut biasanya ramai dan penuh aktivitas masyarakat pada umumnya. Javier juga berusaha mengkoneksikan dirinya yang berada di dunia paralel dengan tahun 2021 saat ini dengan cara membagikan benda-benda seperti gantungan kunci ke beberapa tempat yang ada di kota Valencia, yang mana benda-benda yang disebarkannya di beberapa tempat-tempat tersebut langsung dicari dan ditemukan oleh netizen yang penasaran dengan kisah Javier, dan mereka menemukan benda tersebut. Lalu pada tanggal 18 Maret tahun 2021, ada netizen yang ingin agar Javier datang ke stadion tempat di mana tim sepak bola Valencia sedang melakukan latihan, karena pada saat itu beberapa minggu belakangan sering diadakan aktivitas di stadion tersebut karena akan ada pertandingan yang dilangsungkan di stadion tersebut. Dan kita tahu bahwa tim Valencia adalah salah satu tim sepak bola yang terkenal dan terkuat yang ada di negara Spanyol. Lalu beberapa hari kemudian, ada netizen yang menantang dan meminta Javier untuk datang ke kantor polisi, dan Javier pun menyanggupi permintaan netizen tersebut dengan datang ke kantor polisi. Dan bukan tanpa alasan, jika Javier ini sembarangan datang ke kantor polisi, mungkin dia akan ditangkap ataupun diinterogasi oleh kepolisian setempat. Dan ini adalah di mana saat salah seorang reporter terkenal di Spanyol bernama Damian Mola menantang Javier untuk datang dan mengambil buku yang ada di studio tempat dia bekerja tersebut. Dan memang tempat tersebut tidak pernah sepi, dan bahkan pola penjagaan di studio tersebut cukup ketat selama 24 jam setiap hari. Termasuk juga CCTV yang beroperasi setiap hari selama 24 jam. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Se ha visto? ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? Sí. Eso. Di video-video inilah yang membuat viral Javier di internet sampai dia mendapat jutaan followers dari berbagai negara di dunia. Meskipun kondisi kota Barcelona terlihat sangat sepi dan terlihat nyata, ada juga publik yang menilai video-video itu bukanlah kondisi di tahun 2027. Akan tetapi, jika dilihat sekilas, sebuah video yang diunggah di siang hari tanggal 8 bulan 11 tahun 2021 tampak dirinya merekam dari atas gedung dengan kondisi jalanan di kota Valencia yang terlihat sangat sepi. Sejumlah mobil juga terlihat terparkir di pinggir jalan, dan tidak ada satu pengendara roda 2 atau 4 yang melintas di sekitar tempat tersebut. Selain itu, ia juga berusaha membuktikan bahwa videonya bukanlah rekayasa. Ia mengunggah kondisi tempat yang sama di malam hari dengan tidak ada satu kendaraan pun yang melintas maupun penduduk setempat yang berlalu lalang di sana. Javier juga sering membalas komentar-komentar netizen tentang keberadaan dirinya dan tentang kebenaran dirinya yang saat ini berada di masa depan. Dan juga ia mengaku hanya dirinya lah yang selamat di tahun 2027 tersebut.
Tak cukup sampai di situ, atas permintaan netizen, pria bernama Javier tersebut juga menunjukkan kondisi stadion Camp Nou di Barcelona yang terlihat sepi, yang mana diketahui bahwa beberapa bulan belakangan ini stadion tersebut tidak pernah kosong karena sedang dilakukan latihan intensif di sana. Akan tetapi, sama seperti video sebelumnya yang diunggah Javier, tidak ada satu orang pun para pemain bola yang sedang latihan dan juga pengunjung yang datang ataupun petugas keamanan yang berjaga di stadion tersebut kecuali hanya dirinya sendiri. Dari hasil unggahan dan analisa psikologis yang kami buat belakangan ini tentang Javier saat ini sudah tidak takut lagi berada di masa depan. Bahkan juga terkesan seperti menikmati keberadaannya di masa depan, yang mana mungkin ketenangan yang ia dapat karena dia sudah berkomunikasi dengan orang-orang yang mengirimnya ke masa depan, yang mana ia berkomunikasi melalui amplop-amplop surat yang ia temui belakangan ini di berbagai tempat bersejarah di kota Spanyol. Ketenangan yang ia rasa dapat kita lihat di beberapa video yang dia unggah, seperti saat dia memilih baju di mall, mandi di air panas, dan belakangan saat dia memilih baju bola di stadion, dan saat ia masuk ke toko sepatu sport terkenal yang bermerek brand Puma. Sontak sejak awal-awal video itu dibagikan di TikTok, para warganet dunia, termasuk juga warganet di tanah air, membanjiri kolom komentar di akun TikTok milik Javier tersebut. Beragam tanggapan dilontarkan publik, mulai dari keanehan mobil yang terparkir hingga mengapa pria tersebut menyembunyikan wajahnya sampai saat ini. Tak dipungkiri, sejumlah video yang ia bagikan tersebut menuai komentar negatif dari warganet. Beberapa menganggap video yang dia unggah merupakan kondisi kota Barcelona saat pemberlakuan lockdown akibat COVID-19 merebak pada tahun 2020 lalu. Akan tetapi, di sisi lain, banyak juga orang-orang mempercayai video milik Javier tersebut. Mereka yang mengaku percaya lantaran dari sekian banyak video yang diunggah terlihat tidak ada satu orang pun penduduk yang melintas, yang mana beberapa warga yang tinggal di daerah tersebut mengklaim bahwa beberapa tempat yang dikunjungi Javier tersebut tidak sepi dari pengunjung setiap harinya, dan bahkan ketika lockdown terjadi, tempat-tempat tersebut juga dijaga oleh penjaga dan juga aparat keamanan. Juga seperti saat Javier terlihat berada di rumah sakit, kantor pemadam kebakaran atau bomba, dan juga kantor polisi yang mana tidak tampak sama sekali satu orang pun penduduk ataupun petugas yang bekerja dan lalu lalang di sekitar daerah tersebut. Terlepas dari fenomena Javier ini, kita berusaha untuk membuktikan kebenaran video dari Javier tersebut. Berikut ini adalah hasil dari kebenaran yang coba kami ungkap dari beberapa video dan aktivitas Javier dengan membandingkan keadaan teknologi dan kondisi dari tahun yang kita alami saat ini. Mari kita bongkar. Walaupun Javier tidak pernah menunjukkan wajah dan rupa fisik dia secara live, ada teman-teman netizen yang peka dan teliti dalam melihat beberapa tayangan dan kejanggalan video yang dia unggah. Terlihat bahwa di beberapa video, orang yang merekam video tersebut bukanlah orang yang sama dari satu video ke video lainnya. Hal ini bisa kita lihat dari penampakan tangan di video ini, yang mana jika kita lihat dengan logika dan teliti, maka antara satu tangan dengan tangan lainnya sangatlah berbeda. Karena jika diteliti, dari awal pertama dia mengupload video terlihat seperti tangan orang dewasa yang sedikit berbulu seperti ini. Sedangkan di beberapa video lainnya terlihat seperti tangan orang yang lebih muda dan bahkan ada juga terlihat seperti tangan seorang wanita. Ada juga momen ketika Javier ini berada di dalam stadion di Valencia, dan yang paling menunjukkan kebohongan adalah saat dimana Javier masuk ke dalam stadion dan masuk ke dalam mall yang berada di stadion tersebut. Dia sempat memilih beberapa outfit baju dan juga jersey yang dia klaim bisa dia ambil sesuka hatinya. Bahkan di salah satu baju yang dia ambil, dia sempat membuat namanya sendiri di salah satu baju tersebut. Sedangkan ada dari beberapa orang netizen yang mengikuti video Javier ini, ada netizen yang memberitahu bahwa jersey bola yang dipilih Javier tersebut telah dirilis 1 hari sebelum Javier mengupload video dia di dalam stadion tersebut, yang artinya jersey itu dikeluarkan dan beredar di pasaran tanggal 16 Juli dan Javier mengupload videonya pada tanggal 17 Juli.
Di beberapa video yang Javier unggah, Javier pernah mendatangi tempat-tempat yang tidak lazim pada umumnya, seperti rumah sakit besar tempat ia pertama kali terbangun, stadion terbesar di Spanyol, Stadion Valencia, kantor pemadam kebakaran atau bomba, dan bahkan dia datang ke bandara dan juga kantor polisi. Yang mana dari setiap kedatangan dia itu, setiap ingin memasuki bangunan-bangunan tersebut, dia dengan mudah mengakses bangunan-bangunan tersebut karena dia memiliki kunci di tangannya dari bangunan-bangunan tersebut. Pertanyaan terbesarnya adalah, dari mana dia bisa dengan mudah mendapatkan kunci tersebut? Ataukah dia memiliki tim yang selalu mengkoordinasikan daerah tersebut, termasuk dengan mendapat izin dari pemerintah setempat, karena diketahui ada tempat-tempat yang dia kunjungi adalah aset negara. Ada satu momen di mana saat Javier memasuki stadion di Valencia, di mana saat dia memasuki stadion untuk menuju tangga ke arah lapangan sepak bola, ada terlihat sebuah drone yang sedang terbang di atas stadion tersebut. Bisa kita lihat dari gambar yang kami potong ini. Sebuah riset telah dilakukan oleh beberapa netizen yang juga ahli di bidang Photoshop komputer, mengatakan bahwa semua video yang diambil dan direkam oleh Javier adalah hasil rekayasa dan juga menggunakan teknologi CGI yang canggih. Seperti di video ini, kita bisa menghilangkan salah satu objek atau banyak objek bersamaan dengan menggunakan teknologi Photoshop. Apalagi jika kita menggunakan teknologi kamera CGI yang sulit dibedakan mata. Oleh karena itu, di beberapa video Javier terlihat sangat jernih dan nyata. Dari kisah Javier ini, kita bisa belajar banyak hal tentang bagaimana orang-orang berimajinasi dan berharap serta mencoba yakin bahwa mesin waktu adalah nyata dan ada di antara kita saat ini. Sedangkan kita ketahui bersama sampai saat ini keberadaan mesin waktu dan juga bukti-bukti nyata bahwa seseorang pernah datang dari masa depan ataupun kembali ke masa lalu tidak bisa dibuktikan secara nyata dan dirasakan efeknya oleh kita semua pada saat ini, karena semua kisah tentang mesin waktu dan lorong waktu hanyalah seperti kisah fiksi belaka yang sama seperti saat seseorang berkata bumi itu datar ataupun bumi itu bulat. Dan jika benar mesin waktu itu nyata dan ada, akan banyak dampak yang kita alami di dunia yang sedang kita jalani saat ini. Karena jelas, jika ada mesin waktu, banyak sejarah akan berubah. Bahkan juga akan banyak manusia yang akan mati karena balas dendam ataupun karena ambisi seseorang yang ingin membunuh musuhnya atau juga lawan politiknya. Sama juga seperti jalan pintas untuk membunuh para pemimpin-pemimpin kejam dan diktator yang ada di dunia saat ini, seperti membunuh Genghis Khan, Hitler, pembunuh massal Pol Pot, serta pemimpin diktator dunia saat ini seperti Kim Jong-un. Bayangkan saja, jika kakek Anda terbunuh di masa lalu, mungkin tidak akan lahir ayah dan ibu Anda saat ini, yang artinya Anda akan tidak dilahirkan di dunia ataupun Anda tidak masuk dalam rangkaian sejarah waktu. Benarkah mesin waktu sebenarnya telah ditemukan namun dirahasiakan dari publik? Mesin waktu merupakan rahasia yang hingga kini masih menjadi salah satu pencarian terpanas di dunia sains. Hingga kini, mesin waktu masih menjadi sesuatu yang misteri karena masih banyak yang percaya dengan mesin waktu ini dan yakin akan adanya penjelajah waktu. Segala sesuatu yang berkaitan dengan perjalanan waktu saat ini hanyalah menjadi fiksi ilmiah. Namun, meskipun sekadar teori dan belum ada bukti nyata, ada pihak-pihak yang mengklaim mesin ini sebenarnya sudah ada sejak lama dan keberadaannya ada di antara kita saat ini. Hanya saja disembunyikan dari publik. Melansir dari Ancient Code, sebenarnya mesin tersebut telah ada dan bernama Chronovisor, perangkat yang digunakan oleh Vatikan di masa lalu untuk melihat masa lalu dan masa depan. Pertama kali mesin ini dikenalkan pada tahun 1972 dan menurut kabar yang beredar, mesin ini bisa memotret dan melihat masa lalu.
ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Maria Ernetti, seorang fisikawan dari Italia. Ia mengaku dengan mesinnya ini ia berhasil melihat peristiwa lintas waktu. Melalui layar chronovisor, Ernetti mengaku telah melihat sesuatu wujud yang nyata, yaitu saat dimana masa Romawi kuno sebelum Masehi atau Quintus Ennis. Bahkan Ernetti juga mengaku ia melihat Nabi Isa dan disaksikan oleh banyak orang. Sebelum Ernetti meninggal pada tahun 1994, Ernetti mengaku telah melihat semua tempat tersebut adalah nyata adanya dan bukan rekayasa semata. Namun karena dianggap berbahaya dan menentang takdir, mesin chronovisor tersebut dan satu-satunya yang ada di dunia tersebut akhirnya dihancurkan oleh Vatikan. Karena sangat berbahaya sekali jika mesin seperti itu jatuh ke tangan yang salah, karena dikhawatirkan bisa menciptakan kediktatoran yang paling menakutkan di dunia. Meski diklaim nyata dan banyak yang mempercayai kebenarannya, potongan dan wujud mesin tersebut sama sekali belum diperlihatkan kepada publik. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda percaya bahwa mesin waktu benar adanya? Dan ini adalah penjelasan ilmiah tentang perjalanan waktu. Perjalanan waktu adalah sebuah konsep berjalan maju atau mundur ke titik berbeda dalam waktu yang mirip seperti kita bergerak dalam ruang. Dan ternyata manusia nyatanya adalah berjalan dalam cara segaris, atau dari masa lalu ke masa depan, dan dari waktu sekarang ke masa depan, sampai kematian manusia tersebut. Beberapa teori yang paling terkenal adalah teori relativitas khusus dan umum, menyarankan bahwa geometri yang tepat dari ruang waktu atau beberapa jenis gerakan dalam ruang waktu dapat memungkinkan kita berjalan ke masa lampau dan juga berjalan ke masa depan apabila geometri atau gerakan ini memungkinkan dan terpecahkan solusinya. Dalam ilmu fisika, konsep perjalanan waktu telah digunakan untuk memeriksa konsekuensi teori fisika sendiri, seperti teori relativitas khusus, teori relativitas umum, dan juga mekanikal kuantum. Tidak ada bukti eksperimen dalam perjalanan waktu dan juga tidak dimengerti apakah teori fisika dapat mampu mengizinkan perjalanan waktu terjadi dalam segala bentuk dan cara. Akan tetapi, banyak dari anggota komunitas ilmiah percaya bahwa perjalanan waktu itu kemungkinan besar tidak mungkin terjadi. Dan juga sampai saat ini, ketiadaan bukti eksperimental tentang adanya perjalanan waktu. Maka secara teori, lebih mudah diasumsikan bahwa hal ini tidak pernah terjadi. Sebelumnya kami mohon maaf untuk yang beragama lain di luar agama Islam. Sedangkan jika Anda seorang Muslim ataupun beragama Islam, yang demikian ini sudah dijelaskan di dalam ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran, yang bahwa tidak akan bisa seseorang itu pergi ke masa lalu ataupun masa depan, dengan penjelasan sebagai berikut yang ada di dalam surat Al-Asr ayat 1-3, yang artinya, demi masa atau demi waktu yang berjalan saat ini, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Atau bisa dijelaskan dalam surat Al-Quran tersebut bahwa sebagian manusia akan menyesal karena waktu. Maksudnya adalah bahwa manusia akan menyesal terhadap waktu yang telah terjadi atau waktu yang manusia sia-siakan saat ini karena tidak saling berbuat kebaikan dan saling menasihati untuk berbuat kesabaran dan kebaikan. Yang dimaksudkan bahwa manusia tidak bisa mengulang waktu ke masa lalu. Penjelasan ilmiah dari Al-Quran tentang perjalanan waktu, dimensi ruang dan waktu adalah milik Allah dan merupakan masalah gaib yang hanya diketahui oleh Allah semata. Kesimpulannya adalah semakin canggih ilmu pengetahuan di zaman sekarang, maka seharusnya kita semakin bijak dalam berpikir dan mengkaji teori-teori tersebut. Jangan sampai ilmu pengetahuan menggoyahkan iman kita dan membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka terhadap kita. Wallahu a'lam bishawab.